kelas 11 MIPA 1 SMA Ibu Unilang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembentukan fraksi-fraksi minyak bumi, cara pemisahan, serta kegunaannya. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata pelajaran kimia. Semoga videonya bermanfaat. Minyak bumi dalam bahasa Latin disebut dengan petroleum. Petroleum terdiri dari dua kata, yaitu petrus yang artinya karang dan oleum yang artinya minyak. Secara bahasa, jika digabungkan, maka artinya adalah minyak yang berasal dari timbunan karang. Adapun posisi minyak ini berada di lapisan atas kerak bumi dan sifatnya mudah sekali terbakar. Selanjutnya, kita akan masuk dalam proses pembentukan minyak bumi. Minyak bumi terbentuk dari pelapukan sisa-sisa organisme seperti tumbuhan, hewan, dan jasad-jasad renik yang tertimbun dalam dasar lautan bersama lumpur selama jutaan tahun. Lumpur tersebut kemudian berubah menjadi batuan sedimen dan sisa-sisa organisme mengalami penguraian menjadi minyak dan gas di bawah tekanan dan suhu tinggi. Oleh karena berasal dari sisa-sisa organisme, minyak bumi dan gas alam sering juga disebut sebagai bahan bakar fosil. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam teknik pemisahan. Teknik pemisahan terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama ada destilasi bertingkat, yang kedua cracking, yang ketiga reforming, yang keempat polimerisasi, yang kelima treating, dan yang keenam adalah blending. Yang pertama yaitu destilasi. Destilasi merupakan cara pemisahan campuran komponen-komponen zat berdasarkan perbedaan titik didih. Proses ini dikerjakan dengan menggunakan menara atau kolam destilasi. Yang kedua yaitu cracking. Cracking merupakan proses penguraian molekul besar senyawa hidrokarbon menjadi molekul hidrokarbon yang lebih kecil. Yang ketiga yaitu reforming. Reforming merupakan proses perubahan dari bentuk molekul bensin yang bermutu kurang baik atau rantai karbon lurus menjadi bensin yang bermutu baik atau rantai karbon bercabang. Reforming dilakukan dengan menggunakan katalis dan pemanas. Yang keempat yaitu polimerisasi. Polimerisasi merupakan proses menggabungkan molekul-molekul kecil menjadi molekul besar. Misalnya penggabungan senyawa isobutena dan senyawa isobutana menghasilkan bensin berkualitas tinggi yakni isoktana. Yang kelima yaitu treating. Treating merupakan proses pemurnian minyak bumi dengan cara menghilangkan pengotor-pengotor yang terlibat dalam proses pengolahan. Dan yang terakhir adalah blending. Blending merupakan proses untuk meningkatkan kualitas produk siap pakai dengan cara menambahkan bahan-bahan aditif ke dalam fraksi minyak bumi. Nah, sekarang kita akan masuk dalam pembahasan yang terakhir, yaitu fraksi-fraksi minyak bumi serta kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu gas. Gas memiliki jumlah atom karbon C1 sampai C4 dan titik didih kurang dari 20 derajat Celcius. Gas digunakan sebagai bahan bakar gas LPG dan bahan bakar sintesis senyawa organik. Yang kedua ada petroleum ether. Petroleum ether memiliki jumlah atom karbon C5 sampai C6 dan titik didih 30 derajat sampai 60 derajat Celcius. Petroleum ether digunakan sebagai pelarut nonpolar dan cairan pembersih. Yang ketiga ada nafta atau lekronin. Jumlah atom karbon pada nafta atau lekronin adalah C6 sampai C7 dan memiliki titik didih 60 derajat sampai 100 derajat Celcius. Nafta atau lekronin digunakan sebagai pelarut nonpolar dan zat aditif bensin. Yang keempat ada bensin atau gasolin. Bensin atau gasolin memiliki jumlah atom karbon C7 atau heptana dan titik didihnya 60 derajat sampai 200 derajat Celcius. Bensin digunakan sebagai bahan bakar kendaraan. Yang kelima ada kerosin. Kerosin memiliki jumlah atom karbon
C11 sampai C14 dan titik didih 180 sampai 250 derajat Celcius. Kerosin digunakan sebagai bahan bakar jet dan bahan bakar kompor parafin. Yang keenam, ada solar. Solar memiliki jumlah atom karbon lebih dari 12 dan titik didihnya 250 sampai 400 derajat Celcius. Solar digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermesin diesel dan bahan bakar tungku di industri. Yang ketujuh, ada oli. Oli bermanfaat sebagai oil dan pelumas. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.